Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini, dan kali ini kita kedatangan Acer Swift 3 edisi keluaran tahun 2020 yang menggunakan AMD Ryzen 5 4500U. Ya, sebenarnya kami channel 11 Hardware udah sering membahas mengenai Acer Swift 3, mulai dari Acer Swift 3 keluaran tahun 2018 yang menggunakan Ryzen 5 2500U, kemudian Acer Swift 3 keluaran 2019 yang menggunakan Ryzen 5 3500U, dan kali ini adalah Ryzen 5 4500U edisi keluaran tahun 2020. Nah, seperti apa sih impresi kami terhadap laptop ini? Namun sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. Pertama, kita bahas dulu mengenai spesifikasi laptop ini dan harganya. Acer Swift 3 2020 ini punya beberapa SKU, salah satunya adalah yang pakai Ryzen 5 4500U, di mana laptop ini dibanderol dengan harga di sekitar 10 juta rupiah. Prosesor ini punya VGA atau GPU internal di dalamnya, atau AMD menyebutnya dengan istilah APU, di mana CPU dan GPU berada dalam satu kesatuan. GPU-nya di sini masih menggunakan Radeon Vega, seperti yang ada pada para pendahulunya. Lalu laptop ini sudah dibekali oleh 8GB RAM dual channel yang sayang sekali tidak bisa kita upgrade, SSD 512GB NVMe, layar 14 inch Full HD IPS, dan terdapat juga Windows 10 original beserta dengan Microsoft Office-nya. Acer Swift 3 tahun 2020 ini hadir dengan berbagai perbaikan dibandingkan dengan Acer Swift 3 di tahun-tahun sebelumnya. Dari sisi desain, memang tidak terlalu kentara perbedaannya dengan yang edisi tahun 2019. Namun, kalau kita lihat-lihat lagi secara detail, di bagian cover depannya kini tidak lagi menggunakan lapisan brush. Material cover depan ini nampaknya merupakan campuran antara logam dan plastik. Di tengahnya masih terdapat logo Acer yang sangat otentik, khas laptop Acer banget. Acer Swift 3 kini tampil semakin tipis dan ringan, walau perbedaannya tidak terlalu signifikan. Sama seperti Acer Swift 3 lainnya, hinge dari laptop ini bisa kita buka sampai dengan 180 derajat. Terdapat juga ukiran khas Acer di bagian engselnya ini. Untuk displaynya, laptop ini punya bezel yang tipis dan kekinian, di mana bezel bagian dalamnya ini berwarna hitam dan terbuat dari bahan plastik. Untuk spesifikasi layarnya, Acer Swift 3 ini punya layar di ukuran 14 inch, resolusi Full HD, dan sudah pakai panel IPS. Lapisan layarnya kini sudah matte display, di mana sebelumnya permukaannya itu adalah glossy. Panel layarnya menggunakan panel dari AU Optronics, di mana panel ini mempunyai color space di sekitar 60% sRGB dan brightness-nya masih di bawah 300 nits. Memang spesifikasi layarnya terlihat biasa-biasa saja, namun kualitas layar yang seperti ini masih terbilang wajar untuk laptop di harga segini, dan layarnya ini menurut saya masih sedikit lebih baik daripada layarnya Acer Swift 3 di tahun 2019. Layarnya memang tidak cocok untuk konten creator profesional, namun untuk creator pemula seperti saya, kualitas layarnya ini menurut saya sudah termasuk cukup, selama project yang kita kerjakan bukan project yang besar ataupun kompleks. Untuk keyboardnya kini tidak lagi menggunakan warna hitam, warnanya kini silver senada dengan seluruh permukaan di sisi-sisinya. Terdapat juga backlit satu tingkat yang lampunya ini cukup cerah. Key travelnya cukup pendek dan terdapat tombol power di bagian ujung kanan atas. Untuk trackpad-nya lumayan presisi walau bukan yang terbaik di kelasnya. Tidak terdapat tombol klik kanan dan kiri secara dedicated, dan di sebelah ujung kanan bawah terdapat fingerprint sensor untuk Windows Hello. Kemudian untuk I/O-nya di sebelah kiri laptop terdapat charging port, USB Type-C, port HDMI, dan USB 3.1. USB Type-C 3.2 Gen 2 yang ada di sini punya bandwidth sampai dengan 10 gigabit per second, punya charging power sampai dengan 5 volt 3 ampere, dan bisa dicolokin ke display port. Lalu di I/O sebelah kanan terdapat audio combo jack, USB 2.0, lampu indikator, dan Kensington lock. Di bagian belakang di bawah engselnya terdapat dua buah lubang ventilasi, namun hanya lubang sebelah kirinya saja yang benar-benar terbuka. Di bagian bawah terdapat rongga-rongga kecil untuk intake udara, terdapat juga 4 buah dudukan karet, dan terdapat 2 buah speaker downfiring. Lalu kita buka bagian bawah laptopnya. Sayang sekali tidak terdapat slot kosong yang bisa kita upgrade. Di sini terdapat satu buah slot M.2 yang sudah terisi oleh SSD NVMe. Lalu terdapat baterai berkapasitas 4400 mAh, di mana baterai laptop ini sangatlah irit. Sepemakaian saya, baterai ini bisa bertahan sampai dengan 8 jam untuk penggunaan ringan seperti browsing, streaming, ataupun office. Namun dengan syarat, mode baterai savernya digeser ke slide yang paling kiri. Kemudian untuk pembuangan panasnya, laptop ini hanya mengandalkan satu buah heat pipe dan satu buah kipas exhaust.
Oke, sekarang kita akan tes sedikit mengenai performanya. Pertama ini adalah hasil benchmark Cinebench R15. Skor Ryzen 5 4500U di sini cukup mengesankan. Untuk multicore mencapai 815 CB dan single core-nya mencapai 171 CB. Skornya ini mengalahkan Intel Core i7 10510U yang ada pada Acer Aspire 5 yang dulu pernah kita bahas. Lalu untuk grafik skornya mencapai 2900-an poin. Angka segini menyamai skornya GeForce MX 250, namun sayang VRAM dari GPU-nya ini tidak bisa kita atur untuk lebih tinggi lagi. Yang berikutnya kita akan tes di aplikasi Blender. Di sini kami mencoba melakukan render image untuk project demo Barbershop. Render image di sini menggunakan tenaga OpenCL dari CPU dan GPU-nya. Render image di project Barbershop di sini memang termasuk berat. Waktu rendernya bisa memakan waktu sekitar 40 menit. Lalu kita masuk ke pengujian game. Kami tes di game eFootball PS 2020. Ini adalah settingan yang kami gunakan. Laptopnya ini bisa sangat lancar main di 60 fps jika resolusinya kita turunkan ke 720p dan settingan grafiknya kita set ke medium. Di game kedua, kita coba di game Tomb Raider 2013. Di sini kita menggunakan resolusi 1080p, settingan low, dan FXAA aktif. Rata-rata FPS-nya di sini sangatlah tinggi, yakni mencapai 75 FPS. Jika kita bandingkan dengan Swift 3 di generasi sebelumnya, di versi Ryzen 5 4500U ini ternyata punya peningkatan performa yang sangat signifikan. Oke teman-teman, Acer Swift 3 edisi tahun 2020 ini punya berbagai macam perbaikan dari seri-seri sebelumnya. Bodinya makin tipis dan ringan, lapisan layarnya sudah matte display, konektivitasnya lebih kencang. Lalu untuk sisi performa, Ryzen 5 4500U ini sudah jauh lebih mumpuni dibandingkan dengan Ryzen generasi sebelumnya. Untuk kekurangannya, menurut saya ada di memori RAM-nya saja yang hanya 8GB dan tidak bisa kita upgrade lagi. Demikian video kita kali ini, jangan lupa untuk dukung terus channel 11 Hardware, dan sampai jumpa lagi di video kita yang berikutnya.